Ya, kita ada di segmen Create Up dan bicara mengenai kepedulian dari masyarakat, apakah itu masyarakat luas ataupun mungkin korporasi mengenai tata kelola sampah begitu. Belakangan memang sudah cukup aware, tapi apakah levelnya sudah cukup ideal atau tidak gitu ya, dan bagaimana dari perusahaan rintisan melihat ini. Kita akan membahas mengenai cuan sambil peduli lingkungan ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hadian Faris Ashar, beliau adalah CEO dari PT Kita Bumi Global atau Kibumi. Selamat pagi Mas Faris. Selamat pagi Mas Faris. Pagi Mas Adrian sama Mbak Prisa, gimana kabar? Halo, salam kenal. Terima kasih sudah join bersama kami di segmen Create Up. Kita mau kenal dulu mungkin ya Wiki ya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Kibumi ini atau Kita Bumi Global ini apa sih? Jadi Kibumi ini sebenarnya startup digital yang awalnya kita mulai dari kekhawatiran kita. Sebenarnya awalnya malah nggak bergerak dari lingkungan dulu, malah kita kebingungan gitu karena kita dapat data bahwa industri daur ulang kita itu ngimpor sampah dalam jumlah yang cukup fantastis tiap tahunnya. Nah, kita bingung jadinya, kok kita ngimpor sampah ya buat industri daur ulang kita, buat bahan baku mereka, sedangkan di sisi lain kita punya begitu banyak sampah yang kemudian tidak terkelola dengan baik. Yang mana kalau kita bicara angka 175.000 ton tiap hari. Ini 175.000 ton tiap hari ini bukan angka yang kecil, karena kalau kita kumpulin ini sampahnya semua, itu bisa dipakai buat ngebangun satu Candi Borobudur tiap hari. Jadi Wow. cukup besar. Setiap hari kita bisa bikin Candi Borobudur dari sampah. Sampah. Nah, ini yang kemudian jadi khawatiran kita loh. Masalahnya di mana? Kita punya industri bahan baku, industri daur ulang yang butuh bahan baku setiap tahunnya, dan mereka masih impor karena mereka nggak dapat bahan baku. Di sisi lain, sampah yang merupakan bahan baku mereka itu ada di mana-mana. Ada di landfill kita, TPA kita, ada di lingkungan kita. Dari situ kemudian kita mengambil inisiatif, coba deh kita kayaknya ada yang terputus nih dari rantai pasoknya. Dari sumber sampah yang mana itu rumah tangga, bisnis, ke industrinya. Kayaknya ada yang terputus. Coba kita cari tahu, coba kita sambungkan nih value chain yang terputus. Nah, disitulah kemudian kita bikin kibumi.id. Jadi kita bantu bangun collection infrastructures di lapangan, bantu mengumpulkan sampah, terutama dengan cara kita empowering informal sector, karena kita banyak sekali informal sector pengumpulan sampah, pemulung, lapak sampah. Di Indonesia itu ada sekitar 3,5 juta pemulung di Indonesia, dan kemudian kita punya 115.000 lapak sampah di Indonesia, dan itu jumlah yang sangat besar, yang mana kita bisa utilize mereka buat kemudian menyambungkan value chain ini, supply chain ini, sehingga kita nggak perlu lagi melihat ada industri yang mengimpor sampah dalam kontainer dari luar, dan kita juga tidak perlu melihat lagi ada banyak sampah yang berseliweran di lingkungan kita. Itu yang kemudian kita lakukan. Ya, Nah, mungkin itu ada gambaran apps kita. Jadi salah satu upayanya yaitu dengan adanya apps ya, kita menghubungkan aplikasi ini ke household, tapi kita juga melakukan upaya-upaya di luar apps itu. Kita juga punya aplikasi khusus buat lapak-lapak ini. Kita modernize lapak kita, lapak sampah kita. Biasanya sih kalau kita bicara lapak sampah Madura ya, kita modernize mereka. Kita kasih conveyor belts, kita kasih balance mesin, dan lain-lain. Itu sih yang kita lakukan. Oke, artinya sampah yang nanti akan disalurkan ke industri daur ulang yang ada di Indonesia sudah terkurasi secara alami lah ya, dari teman-teman yang tadi Anda sampaikan, ada teman-teman pemulung ataupun mungkin masyarakat luas yang memang punya kepedulian untuk kemudian memisahkan dan juga mengumpulkan sampah begitu ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak sampah yang terkurasi tadi melalui waste management under Kibumi gitu ya? Volumenya sudah berapa banyak, dan berapa teman-teman di industri daur ulang yang sudah menyerap sampah yang didistribusikan melalui Kibumi? Nah, kalau kita bicara industri daur ulangnya dulu deh. Di industri daur ulangnya sendiri itu menyerap sekitar 2 juta ton, terutama kalau kita bicara plastik ya, 2 juta ton sampah plastik. Nah, kalau di per tahunnya, di Kibumi sendiri jumlah yang kita kumpulkan itu masih around 17.000 sampai 20.000 di tahun 2022 kemarin ton. Jadi 20.000 ton sampah yang kita kumpulkan dalam 1 tahun. Jadi gapnya masih besar. Teman-teman industri juga sampai detik ini juga masih kesulitan buat kemudian mengumpulkan bahan baku, karena perlu kita ketahui industri ini kan secara organisasi mereka bisnis yang well proper. Sedangkan penyuplai bahan baku mereka adalah informal sectors yang kemudian sangat-sangat tradisional dan lain-lain. Sehingga itulah kenapa kita turun juga, kita pengen bantu informal sectors ini supaya bisa catch up gitu.
bisa ngikutin industrinya. Apalagi kalau kita bicara tentang circular ekonomi, ekonomi sirkular dan ekonomi hijau. Di tahun 2019 saja nilainya itu sudah 4,5 triliun USD. Nah, dan di tahun 2030 diperkirakan itu bisa sampai 7,5 triliun USD. Nilai yang sangat besar. Itu kalau keseluruhan ekonomi sirkular, dan saya pribadi saya tidak ingin ketika pertumbuhan ekonomi dan industri terbentuk, teman-teman informal juga ketinggalan dan tidak bisa ikut serta menikmati boomingnya komoditas ekonomi sirkular ini. Oke, cara kerja dari Kibumi seperti apa? Misalnya saya dan Wiki gitu ya, ingin berkontribusi. Nah, rantainya tuh seperti apa? Nah, kalau misalnya Mbak Prisa sama Mas Wiki pengen bergabung, itu bisa melalui aplikasi. Sebenarnya aplikasi itu ada banyak juga ya, nggak cuma Kibumi. Ada Octopus, ada Duitin, dan lain-lain. Cuman kalau household seperti Mas Wiki sama Mbak Prisa itu bisa gunakan aplikasi itu. Nanti kalau di Kibumi sendiri, aplikasi itu nanti akan connect langsung ke lapak-lapak sampah, informal sectors kita. Jadi nanti yang akan jemput itu bukan Kibuminya, tapi mitra Kibumi yang mana itu. Oke. Lapak-lapak sampah ini, pemulung-pemulung mereka, dan itu kita juga sedang terus-menerus modernize mereka supaya kemudian konektivitas mereka dengan ekosistem digital ini bisa semakin baik lagi. Baik, value-nya untuk saya sebagai supplier dari sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian value-nya untuk teman-teman pemulung lah ya, ataupun mungkin waste collector lah. Itu value-nya apa aja? Kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mas Faris ya. Dan Rusat tetap bersama kami akan segera kembali. Oke, kita masih akan berbincang bersama dengan CEO PT Kita Bumi Global atau Kibumi. Jadi untuk aplikasi ini memanfaatkan, misalnya saya dan Wiki pengen mendaur ulang sampah misalnya ya, ke Kibumi aja dengan aplikasinya, kemudian nanti lapak-lapak untuk penjemputannya itu di mana. Ya. Nah, jadi kita bisa berkontribusi tuh untuk menjaga bumi waste juga. Management. Nah, benefitnya buat saya nih sebagai masyarakat gitu ya, kalau menggunakan aplikasi Kibumi untuk penjemputan sampah yang bisa didaur ulang ya. Kemudian juga benefit untuk si pemulungnya apa, dan sejauh mana Kibumi juga memastikan keberlangsungan bisnis, walaupun ini juga adalah sebagai sebuah perusahaan yang memang concern terhadap kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ini adalah sebuah perusahaan yang memang ada biaya operasional, kemudian juga ada gaji karyawan dan lain-lain. Mungkin Anda bisa menjelaskan itu secara bersamaan, Mas Faris. Oke, terima kasih banyak. Jadi benefitnya pertama kita bicara dulu benefit secara ekonomi secara keseluruhannya. Tadi pertama kita punya potensi ekonomi sirkular. Kita perlu melihat bahwa selama ini kan ekonomi kita sangat linear, di mana kemudian kita exploit resource dari bumi, kita tarik dari bumi, kemudian setelah digunakan, diberikan added value, digunakan kembali, kemudian kita dispose, ya kan? Jadi nilainya nol. Yang awalnya kita ambil dari bumi ada nilainya, kemudian di ujung karena kita dispose, karena kita tidak daur ulang, tidak digunakan kembali, linear, dia nilainya jadi nol. Nah, ini yang kemudian secara benefit kemudian bawa kita pada banyak masalah climate change dan lain-lain. Itulah kenapa kemudian kita embrace masalah ekonomi sirkular. Bagaimana kemudian sumber daya yang kita sudah serap dari alam, yang sudah kita beri added value, kemudian digunakan oleh konsumen, bisa kita putar kembali, kita pertahankan value-nya. Nah, karena ada pertahanan value ini ya, ada value yang kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan. Sebagai contoh, misalnya tadi plastik botol. Di Indonesia plastik botol ini sampah kita ya, bukan plastik botol baru. Sampah botol plastik itu didaur ulang jadi banyak sekali produk. Salah satunya itu mungkin yang ada dalam boneka atau sofa atau bantal kita. Fiber yang ada di dalamnya itu Dacron, let's say Dacron ya, itu dari industri daur ulang. Kemudian bicara lagi, sekarang di Indonesia ada beberapa pabrik baru yang kemudian dia pabrik botol to botol. Jadi dari botol didaur ulang jadi botol lagi. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, karena ada nilai yang dipertahankan, kemudian ada nilai rupiah juga yang kemudian bisa didistribusi. Salah satunya ke konsumen kita, ya kan, ketika kemudian ada penjualan, ada penyotoran sampah, user kita kemudian mendapatkan nilai tersebut, yang kemudian kita distribusi. Nilai tersebut kemudian juga didapatkan oleh waste collector kita, oleh mitra bank sampah dan lapak sampah kita. Nah, ini kemudian yang kita coba distribusi. Nah, apa bedanya dengan existing chain yang sudah ada? Nah, dengan adanya Kibumi, karena kita ada perbaikan value chain di situ, ada improvement secara teknologi, modernisasi, efisiensi supply chain itu meningkat, sehingga nilai yang bisa kita tawarkan kepada mitra kita itu semakin meningkat.
kita sudah kalkulasi peningkatan nilai plastik itu bisa 10% meningkat buat teman-teman pengumpul sampah dan lain-lain. Ini kemudian sangat membantu mereka karena sebagaimana kita tahu informal sektor pengumpulan sampah ini masih mayoritas mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini upaya kita buat bantu mereka juga. Baik, Nah, ada tujuan yang mulia juga berarti dari Kibumi. Tapi Kibumi sudah profit karena ya itu tadi kan memang juga ada biaya operasional, pengembangan dari teknologi dan lain sebagainya. Udah profit? Udah profit. Jadi pembukuan kita hijau sampai detik ini, pembukuan kita masih hijau. Jadi bisa dibilang walaupun kita sebagai startup kemudian kita juga kejar growth, tapi kita juga tetap mempertimbangkan aspek profitabilitas kita buat menjaga sustainabilitas bisnis kita. Oke, profitabilitas tentu saja juga ini diraih dari portfolio pendanaan yang sudah pernah didapatkan, betul? Ya, untuk pendanaan saat ini kita masih bootstrap. Nah, cuman tahun ini kita sedang seed series. Nah, kita sudah komunikasi dengan beberapa VC untuk kemudian melanjutkan ke seed series kita. Jadi sejauh ini masih internal fund semua yang kita gunakan. Kita belum ada external investment yang masuk. Cuman kita planning memang tahun ini quarter pertama kita close seed round-nya, kemudian mungkin 2025 series A. Tapi kita tetap mencoba menjaga profitabilitas supaya kita tahu ada winter dan lain-lain. Kita tetap punya resilience. Baik, oke. Menarik dari secara value-nya, kemudian juga manfaat yang bisa didapatkan oleh Alam sendiri begitu ya, terkait dengan bisnis yang digeluti oleh Kibumi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Faris. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk teman-teman di Kibumi. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi. Oke, sangat inspiratif begitu ya. Jadi bagi Anda yang ya pengen berkontribusi untuk merecycle sampah-sampah khususnya mungkin botol-botol plastik tadi, nah boleh tuh intip-intip Kibumi ya. Ya, aplikasinya silakan dicek ya. Oke, dan sebelum kita akhiri pemirsa, Power Breakfast kali ini kita akan lihat terlebih dahulu update pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak menguat 0,42%, Jakarta Islamic Index menguat 0,49%, LQ45 menguat 0,62%. Akhirnya semua indeks utama di Bursa Efek Indonesia kompak bergerak di teritori positif. Sektor industri pemirsa memimpin kenaikan, namun kita lihat dulu untuk top gainers ya. Dari gainers ada NATO dengan kenaikan 1,23% di 494, BBNI 2,25%, 9.075, Tron naik 5,08% yang tadinya di pembukaan melemah, sekarang menguat di 248. Dan SAGE yang juga baru IPO kemarin naik 20% di 162. Kapluses pemirsa ada BRPT, kemudian juga ITMG, TAYS, dan MPMX dengan level terakhir dan pergerakan dapat Anda saksikan di layar televisi. Industri menguat 0,74%, transportasi dan logistik menguat 0,7%, properti naik tipis 0,01%, sementara konsumsi non-primer masih tertekan 0,09%. Demikian pemirsa review singkat, update singkat terkait dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan kurang lebih setelah 29 menit pembukaan perdagangan sesi 1 pada hari ini ya. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.